Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Masih di studi kasus pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Di video tutorial sebelumnya, saya sudah membahas pembuatan form data obat. Dan ini saya sudah memberikan semua coding pada tombol ataupun kontrol dari form data obat ini. Nah, untuk video tutorial sekarang saya akan membuat form transaksi atau form pemeriksaan pasien pada Visual Basic 6.0 ini. Kalau dilihat di database-nya kurang lebih seperti ini relasi tabelnya atau relasi database-nya. Jadi untuk tabel pasien, tabel dokter, dan tabel obat itu saya sudah membuatkan formnya di Visual Basic. Jadi tinggal yang belum dibuatkan adalah form transaksinya atau tabel diagnosa pasien ini. Nah, untuk melihat tabel dari diagnosa ini, kalau dilihat dari fil-filnya ada nomor periksa, tanggal periksa, nomor pasien. Ini saya ambil dari tabel pasien, begitupun dengan NIP dokter. Ada diagnosa, resep, dan kode obat. Ini berasal dari tabel obat yang merelasikan jumlah obat, biaya periksa, dan total biaya. Nah, inilah yang saya akan buatkan form pengelolaannya pada Visual Basic 6.0. Oke, kita kembali di Visual Basic-nya. Jadi, langsung saja kita buat formnya. Saya klik, saya buka form baru. Sama seperti biasa, yang saya lakukan pertama adalah merubah nama formnya. Ya. Di sini di properties, name-nya saya rubah jadi form pemeriksaan. Nah, untuk captionnya saya samakan dengan form-form yang lain. Saya copy. Di caption untuk form pemeriksaan ini saya paste, lalu untuk border stylenya saya rubah menjadi fixed single, dan startup positionnya saya rubah juga menjadi center screen, ya, seperti ini. Nah, setelah diedit tinggal kita mendesain interface-nya, ya, seperti itu. Nah, untuk mendesain interface-nya saya akan copy header-nya dari form pasien supaya header dari masing-masing form itu sama, ya, seperti itu. Nah, ini tinggal saya rubah menjadi data pemeriksaan, ya, seperti ini. Nah, tinggal saya tambahkan label dan text box-nya disesuaikan dengan fil-fil yang ada di database yang ini, ya, seperti itu.
Oke, jadi ini sudah kami desain untuk form data pemeriksaan pasiennya ya. Jadi ini nama-nama field itu saya sesuaikan dengan field-field yang ada di tabel diagnosa pada database yang saya sudah buat ya. Jadi nomor periksa, tanggal periksa, nomor pasien, NIP dokter, diagnosa, ada resep ya, dan ini kalau dilihat ya, di sini harus ditambahkan sebuah teks namanya ini, saya harus rubah menjadi teks diagnosa, dan yang di sebelahnya itu adalah teks resep. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini desainnya. Nah, setelah membuat desain dari form data pemeriksaan pasien ini, yang dilakukan selanjutnya adalah pemanggilan data untuk di combo box ya. Jadi di sini di combo box ini tinggal kita panggil atau tinggal kita tarik datanya dari masing-masing tabel. Yang pertama yaitu dari data pasien atau tabel pasien. Yang kedua, untuk combo box yang kedua ini adalah menampilkan data dokter, dan ini yang ketiga yaitu menampilkan data obat. Jadi di sini pilihannya nanti yang akan tampil di combo box atau data yang akan tampil di combo box itu adalah data pasien, data dokter, dan data obat yang sudah diinput sebelumnya pada form data pasien dan dokter maupun di form obat itu sendiri. Ya, jadi di sini nanti kita akan melakukan sebuah perulangan data untuk menampilkan data tersebut. Oke, jadi yang pertama yang saya harus lakukan, saya akan masuk di bagian teks editornya. Di sini saya akan membuat dulu dimensi ya. RS periksa as new titik record set dim RS pasien. Jadi di sini masing-masing kita harus membuatkan dimensinya, data ataupun tabel yang ingin kita panggil datanya pada form pemeriksaannya. Tim RS dokter, dim RS obat, Nah, setelah dibuatkan semua dimensinya, yang perlu kita lakukan adalah memanggil di sini ya, memanggil data untuk di masing-masing combo. Nah, untuk menampilkan data dari tabel pasien ke combo box yang ada di form pemeriksaan pasien itu kita masuk di form load-nya, form load pemeriksaan. Di sini kita akan memasukkan sebuah teks ataupun coding. Ya, contoh if RS pasien dan RS pasien titik close. Nah, RS pasien titik open, di sini kutip 2, lalu perintah menampilkan data yaitu select
bintang from. Nah, di sini berdasarkan asal dari nama tabelnya, yaitu tabel pasien. Kenapa tabel pasien di sini? Karena data pasien yang akan dimunculkan atau yang akan ditampilkan pada combo box pasien. Jadi yang kita akan tampilkan di combo box yaitu adalah berdasarkan nama pasien. Berarti nama filenya adalah nama pasien from table pasien. Nah, seperti ini kita tutup kutip, lalu koneksi DB-nya ya seperti ini ya. While. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan karena data yang akan tampil nanti di combo box itu lebih dari satu ya. Ya, jadi menjadi pilihan di combo box. While not rs pasien dot end of file combo pasien add item tanda seru, lalu di sini rs pasien jadi di sini langsung nama filenya yang kita akan tampilkan yaitu nama pasien. Nah, seperti ini combo pasien. Jadi di sini harus dipanggil record source-nya. Nah, seperti ini ya, rs pasien tanda seru lalu diikuti dengan nama filenya ya. rs pasien titik move next. Lalu di bawahnya kita panggil looping seperti ini. Oke, jadi inilah perintah untuk menampilkan data dari database atau dari tabel ke combo box yang ada pada form pemeriksaan pasien. Nah, di sini saya harus panggil terlebih dahulu call buka database. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan coba. Saya akan jalankan terlebih dahulu apakah coding yang kita buat itu sudah bisa memanggil data pasien untuk ditampilkan di combo box. Nah, sebelum saya jalankan, terlebih dahulu saya harus panggil dulu form pemeriksaan ini di form utama. Ya, sama dengan di form-form yang lain. Saya buka form utama, lalu di sini saya pilih aktivitas. Lalu saya pilih data diagnosa. Di sini adalah form pemeriksaan .show ya. Seperti ini. Lalu saya akan simpan dan saya akan jalankan. Ya. Saya masuk di menu aktivitas, lalu saya pilih data diagnosa. Nah, di sini sudah tampil data pasien. Ada dua data pasien di sini yang ditampilkan, yaitu pasien atas nama Asri dan Muhammad Ali seperti ini ya. Nah, itu berarti coding yang kita berikan untuk menampilkan data di combo box itu sudah benar ya. Kenapa di sini hanya dua data pasien atau nama pasien yang ditampilkan pada combo box? Karena kalau dilihat di data pasien itu memang hanya dua datanya ya. Jadi berdasarkan data yang sudah diinput di form data pasien. Jadi di sini kalau ada 10 data pasien yang sudah diinput, maka nanti di form data pemeriksaan pasien di sini juga 10 data yang akan dimunculkan pada combo box. Artinya apa? Bahwa semua data pasien yang sudah diinput itu akan tampil di sini. Jadi nanti tinggal kita akan pilih pasien yang mana yang akan diperiksa dan selanjutnya dokter siapa yang akan memeriksa. Itu kita akan panggil juga datanya dari tabel dokter yang sudah diinput pada form dokter. Oke, nah saya akan lanjut ke combo box yang kedua, yaitu adalah combo box untuk menampilkan data dokter. Nah, di sini tinggal saya copy karena listingnya atau codingnya itu hampir sama, yang membedakan hanya nama filenya dan
nama record source-nya yang sudah saya buat tadi, yaitu record source dokter. Ini saya rubah semua. Lalu di sini adalah nama dokter, from atau asalnya dari tabel dokter. Di sini juga adalah record source dokter, combo box dokter, dan di sini adalah nama dokternya, RS dokter, move next ya. Oke, ini sudah untuk looping data atau pemanggilan data untuk data dokter ke combo box dokter yang ada pada form pemeriksaan. Saya akan jalankan lagi, saya akan coba. Ini untuk pasien dan yang di bawahnya adalah untuk dokternya. Ini sudah muncul data dokter yang ditampilkan pada combo box hanya satu, yaitu Aminullah. Nah, Aminullah ini itu berasal dari form data dokter yang sudah diinput ya. Oke, nah selanjutnya untuk data obat. Nah, sama masih di form loadnya di sini. Saya akan copy, saya akan paste di bawahnya. Di sini saya akan rubah lagi. Di sini RS obat. Di sini juga adalah RS obat. Nama obat, lalu di sini adalah tabel obat, RS obat, di sini nama obat, lalu di yang terakhir di sini RS obat, move next. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba lagi. RS obat, nama obat, seperti ini. Oke, kita lihat di tabel obat. Nah, di sini penulisannya nama underscore obat ya, jadi harus disesuaikan seperti itu. Oke, nah saya akan jalankan lagi. Saya akan pilih nama pasien, nama dokter, lalu nama obatnya. Nah, ini di sini juga nama obatnya sudah tampil hanya satu, yaitu paracetamol, karena data yang sudah diinput di masing-masing formnya itu hanya data masing-masing, datanya hanya satu ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ketika saya pilih nama pasien di sini, saya akan tampilkan juga di sini adalah nomor pasiennya. Begitupun dengan dokter, ketika saya pilih nama dokternya di sini, maka akan tampil di sini NIP dokternya. Begitupun dengan obat ya. Ketika saya pilih nama obat di sini, maka akan tampil kodenya dan harga obatnya. Nah, maka kita akan melakukan pengkodingan pada untuk menampilkan data di sini ya. Itu berdasarkan combo box. Berarti di sini di combo box kita akan memberikan coding ya. Oke, saya klik 2 kali. Lalu di sini kita harus rubah eventnya, event change yang ini, event change. Kita masuk di event click, kita rubah ya, event click. Nah, jadi di sinilah kita akan menulis ya di event click. Jadi silakan teman-teman perhatikan, jangan sampai teman-teman menulis perintah di event change, maka perintah yang Anda buat itu tidak akan berfungsi ya. Nah, di sini di event click. Oke. Perintahnya yaitu if RS pasien. Jadi di sini data pasien yang saya akan buat terlebih dahulu ya. RS pasien dot close RS pasien
dot open kutip 2 select bintang from, nama tabelnya where. Nah, di sini berdasarkan apa yang ditampilkan di combo box, yaitu where nama pasien sama dengan kutip 1 kutip 2 simbol dan nama kombonya yaitu combo pasien titik teks. Kita tutup simbol dan kutip 2 kutip 1, lalu kutip 2 lagi koneksi DB ya, seperti itu. If not RS pasien end of file, dan maka ditampilkan di teks kode pasien titik teks sama dengan RS pasien. Di sini yaitu adalah pasien, nomor pasien saya copy, saya masukkan di sini ya, saya paste di sini ya. Jadi di teks kode pasien itu akan ditampilkan nomor pasien. Oke, setelah itu kita tutup and if, karena kita menggunakan if ya. Yang ini, kalau if yang ini tidak perlu ada penutupnya karena langsung di sini disambung dengan kondisinya. Kalau ini di bawah, maka kita harus membuat penutup if. Oke, saya akan coba jalankan. Masuk di aktivitas lalu data diagnosa. Jadi ketika saya pilih nama pasien Asri, oh ya, di sini ada sedikit yang error, nama pasien ya, penulisannya di sini salah ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan nama pasien ya. Begitu kalau kita ketik, beda kalau kita langsung copy seperti ini ya. Saya copy lalu saya paste di sini ya, saya paste. Nah, maka tidak diragukan lagi penulisannya akan salah ya, karena itu sama persis dengan yang ada di penulisan tabel pada database kita. Oke, saya akan jalankan lagi. Saya pilih nama pasien, masih ada yang salah. Near from ya, bukan from, tapi seharusnya from ya. From ya, di sini from bukan from. Tabel pasien, where nama pasien. Oke, kita jalankan lagi. Nah, di sini ketika saya pilih Asri, maka secara otomatis muncul juga kode pasiennya. Begitupun dengan saya ganti Muhammad Ali, di sini juga akan berubah sesuai dengan kode pasien dari Muhammad Ali atau nomor pasien dari Muhammad Ali tersebut. Oke, jadi begitu logikanya untuk menampilkan datanya ya. Saya akan lanjutkan untuk saya copy yang ini, saya akan lanjutkan di combo box dokter. Ya, logikanya sama, kita pilih event klik lalu kita paste di sini. Kita rubah di sini RS dokter. Dokter, ini juga RS dokter. Tabel dokter. Where nama dokter. Ya, di sini combo dokter ya. Oke. Ini sini juga adalah RS dokter, dan di sini teks kode dokter ya, RS dokter. Dan di sini kita lihat di tabel dokter supaya tidak salah penulisan seperti yang tadi, kita langsung copy NIP dokter, di sini kita akan paste ya, NIP dokter seperti itu. Oke. Ini saya akan copy lagi untuk di combo berikutnya, yaitu combo obat ya. Saya masuk, saya klik 2 kali, saya pilih di sini event klik, saya akan paste ya. Saya akan rubah lagi RS obat. Di sini juga RS obat. Kita rubah semua dulu ya. From tabel obat.
where yang kita akan tampilkan yang pertama, where di sini nama obat ya. Oke, kita akan copy. Di sini kombonya adalah combo obat. Nah, seperti ini. Di sini RS-nya adalah RS obat. Di sini adalah teks kode obat. RS-nya adalah RS obat. Di sini kita akan tampilkan kode obatnya. Ya. Nah, di sini ada dua yang saya tampilkan dari tabel obat atau dari data obat, yaitu adalah berdasarkan kode obat dan selanjutnya adalah harga obatnya. Berarti di sini teks harga. Di sini saya akan panggil harga ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Saya akan coba jalankan lagi. Saya pilih nama pasien Asri yang memeriksa adalah Minullah. Terus obat yang diberikan yaitu adalah paracetamol. Nah, di sini ketika saya pilih nama obatnya paracetamol, secara otomatis akan tampil juga kode obatnya dan akan tampil harga satuan dari obat tersebut. Ini 7.000 ini berasal dari tabel obat yang sudah diinput sebelumnya. Oke. Nah, tinggal kita akan lanjutkan pada pembuatan coding di tombol masing-masing yang ada di form pemeriksaan pasien ini, yaitu ada tombol simpan, tombol edit, hapus, dan reset, beserta tombol pencarian datanya.